Selamat siang kelas 9A dan 9B. Apa kabarnya? Pastinya baik ya. Ya, jangan lupa selalu menjaga diri, menjaga kesehatan. Kurangi aktivitas di luar rumah ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita di bab 3. Ini ada komputer untuk mengakses internet. Ini kita berbicara komputer ya, atau laptop lah. Bagaimana kok bisa mengakses internet atau terhubung dengan internet ya. Ya, kelas 9A, 9B siap ya? Kita belajar ya. Nanti di endingnya Ibu kasih hadiah untuk kamu. Apakah hadiahnya? Kita belajar dulu ya. Ya, yang pertama di bagian A, perangkat untuk akses internet. Jadi bagaimana komputer itu bisa terhubung dengan internet? Karena ada perangkat atau alat ya. Alat perangkat keras ya. Perangkat keras itu sudah kita bahas dulu di kelas 7. Ada alat input, proses, penyimpanan, dan pengeluaran atau keluaran output ya. Nah, ada perangkat tambahan seperti modem supaya bisa terkoneksi dengan internet. Untuk akses internet tidak lambat, perlu diperhatikan spesifikasinya ya. Maksudnya biar akses internet itu cepat, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah prosesornya ya, minimal Pentium 166 MHz ya. Kalau sekarang ini Core i3, Core i5 sama 7 ya. Kemudian memori RAM, nah katanya minimal berkurang 32 MB ya. Kalau sekarang ini sudah mengarah ke 64. Kemudian harddisknya minimal berukuran 3,2 GB. Kalau laptop sekarang ini nggak ada lagi 3,2 GB, bahkan 500 GB, bahkan sampai tera ya. Untuk modemnya, modem ya, panjangannya modulator, demodulator, yang kecepatannya mulai dari 56 kbps ya. Kita tahu bahwa modem ada dua, modem internal dan eksternal ya. Kalau eksternal itu USB ya, bisa dibawa kemana-mana. Yang internal alatnya sudah ada di komputer kita. Yang kedua adalah ini perangkat lunak ya. Perangkat lunak, aplikasi atau program yang kamu pakai ya. Sistem operasi yang kamu pakai. Internet itu biasanya sistem aplikasi yang dipakai itu yang paling banyak digunakan orang saat ini adalah Windows. Kalau dulu masih ada Linux ya. Pada saat ini sistem operasi yang dipakai adalah Windows. Tapi yang kita bahas di sini Windows ya. Contoh Windows 95 itu sudah lama sekali. Sekarang ini Windowsnya kita ada Windows 7, itu pun sudah 2000 yang tertinggi saat ini ya, 2010. Nah, itu untuk sistem operasinya. Nah, kemudian ada aplikasi yang harus diinstal di laptop kita supaya kita bisa terkoneksi di internet. Jadi sudah ada perangkat keras, ada sistem operasi, ada juga aplikasi. Apa saja aplikasinya? Ini Internet Explorer. Ini dulu di setiap laptop biasanya ada. Tapi yang sekarang ini yang dipakai adalah Mozilla, Google Chrome, dan Opera masih dipakai. Nah, perangkat lainnya apa yang dipakai adalah ISP ya, perusahaan penyedia jasa internet. Ini seperti di warnet itu dipakai ya. Kemudian jaringan telepon, media penghubung antar komputer dalam internet. Kalau dia menggunakan dari jaringan telepon, biasanya di kota-kota nih. Kalau di desa kita nggak ada ya. Di bagian B, perangkat pembentukan internet ya, internet maupun intranet maupun internet sudah kita bahas di bab 1. Memiliki perangkat yang sama. Apa saja itu? Komputer ada servernya, ada client server, ada Ethernet card, ada kabel, ada konektor, ada hub, repeater, router, dan berat itu. Ini sudah kita pelajari loh di bab-bab sebelumnya. Ini adalah alat-alat supaya kita bisa terhubung dengan internet ya. Perangkat keras untuk menghubungkan 2 atau lebih LAN, itu berarti itu ya, jaringan ya. Ada jaringan yang berbeda kita satukan. Itu menggunakan protokol TCP/IP ya.
aplikasi, browser, dan lain-lain sebagainya. C. Mengukur kecepatan akses internet, ya. Ada beberapa faktor komponen kecepatan akses internet. Kenapa Bu kok lancar? Kenapa Bu lambat sekali kok muter-muter? Nah, ada 3 komponen untuk kecepatan akses internet. Yang pertama adalah bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersamaan saat mentransfer data. Ini ibu ibaratkan seperti ini. Ketika jalan raya itu sempit, maka mobil-mobil itu akan seperti berdesak-desakan. Tapi ketika jalan raya itu lebar, nah apalagi pagi hari hanya sedikit yang lewat, atau di internet sedikit pemakai, kalau kita di warnet hanya 1-2 orang, itu pasti lancar. Tapi ketika warnet itu penuh, biasanya agak sedikit lemot atau lambat. Yang kedua adalah backbone, ya. Backbone, saluran koneksi utama jaringan ISP dengan internet, ini ke perusahaan tadi kalau kita menggunakan dari Telkomsel. Yang ketiga adalah keamanan data. Nah, keamanan data kita itu terjaga atau enggak. Jadi ketika kita melakukan upload dan download, ya, biasanya ada yang cepat, ada yang lambat. Teknologi yang digunakan adalah teknologi yang dimiliki ISP adalah variatif, contoh kompresi data. Artinya data kamu itu dikompres, diperkecil dulu supaya tidak banyak, dan ketika kita upload atau download itu cepat terjadi, ya. Nah, di sini kita ukuran kecepatan akses internet. Kecepatan transfer data adalah banyaknya paket data yang kita kirim atau yang kita upload, yang kita download, yang kita ambil, yang kita terima dari komputer dalam satuan waktu. Ya, dalam satuan waktu biasanya kita pakai ini detik, ya, detik, ya. Nah, transfer BPS itu namanya bits per second. Kalau kecepatannya biasanya 1000 bits per second, ya. Itu dia. Jadi untuk jauh lebih luas lagi kamu pahami, kamu carilah informasi mengenai kecepatan akses internet, ya, karena komputer untuk akses internet. Selain komputer, laptop juga bisa, handphone kamu juga bisa. Nah, nih ada beberapa soal di sini untuk menambah pengetahuan kamu. Boleh kamu kerjakan, tapi pastinya hadiah yang diberikan kamu kelas 9 dibuat dulu makalahnya lebih luas lagi dibandingkan yang sudah Ibu angkat ini. Kemudian naikkan di PowerPoint-nya, ya. Di bab 2 sudah Ibu ajarin bagaimana cara mengangkat materi di PowerPoint. Oke, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh WA saya secara pribadi. Terima kasih.